ini makin naik jumlahnya, makin naik volumenya, karena sebenarnya kita bisa menanggulangi ini dengan combustion catalyst. Ini banyak sekali pilihannya. Jadi fungsi dari combustion catalyst itu mempercepat kebakaran, karena dia dapat membakar secara sempurna bakar baik itu sampah tadi maupun FDF yang mungkin kandungan airnya di atas 10% masih bisa dimakan. Ini salah satu terobosan. Sebenarnya kata ini sudah lama ada, cuman mungkin kita terlewat belum pikir karena waktu itu belum ada kebutuhan. Nah, macam-macam nih katanya Pak. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Sebenarnya kata apa yang paling cocok? Katakanlah sampah di Jawa. Itu orang Jawa kan senang makan soto, sehingga kadarnya tinggi. Beda dengan nanti di Makassar, karena mereka lebih banyak makan yang agak kurang berkuah, ikan. Pasti akan banyak lemak di sana. Kemudian di Bali, sampahnya beda lagi. Sampah di Bali itu lebih banyak sampah bekas upacara adat, Pak. Banyak jadi biomas di sana. Jadi ini nanti bisa kita petakan, sehingga dengan adanya katalis ini, katalis bisa menyesuaikan terhadap potensi atau kondisi sampah dari masing-masing kota atau negara. Kemudian mencegah kelautan logam berat. Ini jadi dia semacam menyerap logam berat tadi, dia terbakar sempurna sehingga dia hanya logam beratnya saja yang menjadi ekspor. Samping itu untuk yang kadar abunya bisa mereka turunkan, terutama yang kadar abu yang dari organik matter yang kadarnya terlalu tinggi sehingga tidak terbakar dengan sempurna. Nah, katalis combustion ini banyak macamnya, dan kebetulan di Indonesia sudah mulai banyak teman-teman pemain katalis ini sudah mulai masuk Pak ke arah itu. Jadi nanti bisa, mudah-mudahan nanti banyak pilihan di support untuk PLTSA yang ada. Jadi kalau PLTSA itu nanti mengalami kendala fluktuasi bahan baku, terutama sampah yang ada di sana, itu bisa dengan katalis. Dan itu sampah yang basah, sampah perkotaan maupun RDF yang dikirim dari kita tetap dorong, karena kota-kota besar ini dengan 1.000 ton mungkin tidak kesulitan. Nah, ini bisa kan dikirim dari luar pulau atau katakanlah seperti Ambon. Itu banyak kepulauan, Pak. Kalau mereka ngirim sampah basah terlalu bagus, Pak. Tapi beda kalau mereka ngirim dalam bentuk RDF. Dan nanti PLTSA ini mudah-mudahan nanti tidak hanya menerima sampah yang dikumpulkan dari masyarakat saja yang apa adanya, masih secara luas dan logistik membantu karena ada daerah-daerah yang sifatnya kepulauan. Kalau di Jawa kan kota-kota besar nggak salah, Pak. Ngirim sampah tetap ada. Di Maluku, di Kepulauan Seribu, kemudian di NTT itu kan banyak pulau-pulau terpencil. Tidak mungkin kita bangun hanya ada 1.000 kepala keluarga di sana kita bangun PLTSA, pasti nggak mungkin. Tetapi juga tidak mungkin akan dibakar saja sebagaimana sekarang ini apa adanya. Mungkin di juknis yang turunan dari Perpres tadi bisa memberikan ruang untuk RDS yang kandungan biomasanya lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan RDS yang kandungan polimernya lebih tinggi? Next, yang terakhir, ini kita bisa jadikan sebagai chemical recycling. Jadi nanti di sini RDF ini bisa menjadi semacam green napsa, Pak, sebagai bahan baku, Pak. Jadi nanti dipilah di sini RDF, kemudian nanti digiling lagi, kemudian diekstrusi, kemudian diperiodis tahap pertama, kemudian diolah lagi di condenser, bahwa akan menggunakan heavy oil, kemudian dimurnikan lagi akan menjadikan light oil. Nah, ini yang jadi nanti bahan baku di api. Kalau ada kirim polimer enggak? Karena ini ada sebagai nafta, Pak. Harganya masih lebih mahal, Pak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau dengan kapasitas
yang banyak, harga akan mengikuti dari ekonomian tadi. Dan ini kapasitasnya bisa dari 500 kilo sampai ke 5 ton per jam. Ini sudah ada, Pak. Sudah ada, dan umumnya masih mahal, sekarang sudah mulai agak masuk ke skala ekonomian. Nanti kalau pengen diskusi ini lebih dalam, bisa kita diskusi lebih lanjut. Dan pilihannya, kalau ini sebagai bahan baku, tetapi harganya juga belum masuk, bisa aja nanti cuma sampai di bahan bakar. Nanti tergantung dari situasi dan kondisi di mana daerah itu akan menerapkan aplikasi. Next. Nah, inilah kira-kira chemical recycling itu juga sebenarnya sama aja dengan carbon recycling. Jadi dia akan menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada dibakar. Tapi ini cocoknya adalah di kota-kota besar, Pak, yang mempunyai sampah-sampah polimer, atau di daerah-daerah tujuan wisata Jogja, Bali, Surabaya, kota-kota itu ini mungkin bisa cocok. Dan chemical recycling untuk menjadikan secondary stock tadi. Ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana kelebihan dan kekurangan investasinya. Next, kira-kira inilah kira-kira bentuk mesinnya, Mas. Jadi dia sudah continuous proses. Jadi bisa 24 jam non-stop. Bahkan energi yang dibutuhkan itu bisa menggunakan hasil dari gas yang dihasilkan pada saat dia proses pirolisis tadi terjadi. Sehingga dari sisi keekonomian ini sudah lebih murah daripada beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti dengan up yang ada ini makin murah lagi dibandingkan yang sudah, sehingga nafta atau feedstock yang dihasilkan di sini akan mendekati nafta konvensional, sehingga kita bisa membuat yang tadinya plastik menjadi musuh bersama. Dengan chemical recycling ternyata kita bisa. Ini salah satu yang sudah bisa kita bantu contoh, atau mungkin kita bisa diskusi lebih jauh perihal ini. Next, kira-kira itu, Pak, nanti kita bisa berjalan. Terima kasih. Dan ini adalah RDF yang selama ini ada, Pak. Sebenarnya RDF kita itu sudah cukup bagus, Pak. Cuma tadi dari sisi quality ini sudah banyak, Pak. Ini sudah banyak sekali. Cuman karena tadi belum ada Perpres 109, dengan adanya Perpres 109 ini mudah-mudahan menjadi angin segar dari teman-teman yang mechanical recycling sambil nyambi chemical. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fajar atas paparan materinya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fajar atas materinya yang sangat insightful. Baik, untuk selanjutnya akan kami perkenalkan bicara kedua kita, Bapak Idam Mahatma, Direktur Ekonomi dan Partnership Senior Spesialis dari PT Chandra Asri Pasifik. Beliau menempuh pendidikan S1 ini belum melanjutkan studinya University College London di Inggris dengan fokus pada material for energy. Chandra Asri, beliau memimpin berbagai inisiatif sirkular, plastik, pirolisis, serta chemical recycling. Beliau juga aktif di berbagai industri, organisasi industri seperti Indonesia, Kinaplas, dan mari kita sambut Bapak Idam. Pada 2021,
Chandra Asri meresmikan industri pengelolaan sampah terpadu, basis sampah, kelola mandiri, IP, dengan KSM Hati Maju bersama yang juga fasilitas ini menjadi salah satu upaya Chandra Asri untuk membantu pemerintah Indonesia mengurangi penumpukan sampah di TPA dan sampah terbuang ke laut hingga 70% pada 2025 melalui konsep end-to-end plastic waste management yang berbasis ekonomi sirkular yang juga sejalan dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi Kota Cilegon dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kontribusinya memang dari program sampai dengan bangunan gedung ini termasuk fasilitas sarana dan prasarana. IPST Asari kini mampu menampung sampah plastik hingga 8 ton per bulan yang berasal dari sampah warga sekitar, pabrik Chandra Asri, dan sampah plastik dari pesisir pantai Paku Anyar. Dari total sampah tersebut akan dipilah menjadi 2 kategori. Sampah bernilai tinggi akan dijual ke pabrik daur ulang. Sampah plastik bernilai rendah akan diproses melalui sistem pirolisis menjadi BBM Plus. Prosesnya itu ya duduk tangga, kita pilah jenis sampah plastik masih ada nilainya. Kalau untuk sampah daur ulang yang tidak Teflon, kita pilah dan kita cacah menggunakan mesin cacah. Setelah itu barulah kita masukkan ke alat yang namanya pirolisator, ditabung reaktor dengan kapasitas kurang lebih 100 kg. Lakukan proses pengelolaan sampah plastik dengan metode pemanasan tidak langsung menggunakan temperatur hingga 400 derajat Celcius berbahan bakar refuse derived fuel atau RDF, lube oil, dan LPG sehingga dapat berubah menjadi BBM. Dan inilah hasilnya dari sampah plastik melalui proses pirolisis dapat menghasilkan minyak tanah plus, solar plus, dan bensin plus. Minyak tanah plus dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kompor rumah tangga, solar, menyalakan mobil operasional kantor Chandra Asri. Bensin dapat dimanfaatkan untuk mesin pemotong rumput dan bahan bakar kapal nelayan. Semenjak adanya edukasi mengenai kegiatan pemilahan sampah plastik, saya sadarkan agar tetap terjaga kelestariannya selain lingkungan bisa menjadi bersih, kami para nelayan mendapatkan keuntungan berupa BBM Plus. Ini sangat membantu kami. Harapan dengan BBM Plus ini bisa bermanfaat secara maksimal kepada masyarakat di sini. Kita udah pernah coba 2 kali. Alhamdulillah dua-duanya bisa digunakan di mesin yang kita pakai itu. Sama sekali tidak ada kendala. Alasan kami, kenapa kami menggandeng kelompok swadaya masyarakat dalam industri pengolahan sampah terpadu atau IPST Asari, itu merupakan wujud nyata dari komitmen perusahaan untuk mencari solusi yang praktis terhadap tantangan pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Ini merupakan salah satu bagian dari sirkular ekonomi sampah yang dari masyarakat diproses, baik itu menjadi bahan baku daur ulang yang bisa kembali lagi digunakan menjadi produk-produk bernilai tinggi lainnya seperti bahan bakar BBM Plus, kemudian refuse derived fuel atau RDF. Harapan ke depan program IPST Asari dapat diduplikasi ke daerah lain.
sebagai model pengelolaan sampah plastik berbasis masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada TPA. Melalui IPST Asari, Chandra Asri mewujudkan komitmennya untuk menjadi mitra pertumbuhan yang bisa diandalkan dalam mendukung terciptanya sirkular ekonomi untuk Indonesia Asri. Dan terima kita semua, Bapak Ibu, sebelum kami memaparkan sharing visi aja dari kami. Saya pribadi bidang sirkular ekonomi partnership Chandra Asri Group, Bapak dan Ibu, Pak Ali, Pak Roy, dan hadirin sekalian akan mengenai apa sih yang dilakukan industri to support pyrolysis sebagai bagian dari solusi persampahan. Next. Sebelumnya kami coba kenalan dulu mengenai Chandra Asri Group. So Chandra Asri not about chemical company only, kami juga sudah mulai masuk ke ranah energi maupun infrastruktur. Jadi yang di sini misalnya ethylene, propylene, butadiene sampai PE maupun PP. Kami juga aktif di bagian energi maupun infrastruktur, utamanya kepada energi listrik melalui posisi ACE, transportasi, dan juga kebutuhan dan juga logistik. Ini bisnis kami sedang turun, sehingga memang satu aspek yang dibutuhkan adalah sustainability. So that's why circular economy dan sustainability menjadi fokus utama kami. Nah, ketika kita bicara mengenai bisnis proses dari Chandra Asri, memang kami mulai dari naphtha cracker, Bapak dan Ibu. Jadi naphtha cracker adalah awal mulanya adalah kita punya crude oil, kemudian di proses refinery, one of the fraction adalah naphtha. Naphtha akan diproses di crack ataupun zaman perengkahan untuk menjadi monomer. Monomernya apa aja? Misalnya ethylene, propylene. Ethylene dan propylene dipolimerisasi PP maupun PP. Sangat paham daripada saya terkait dengan polimer. Nah, idenya adalah ketika Anda dari kami bagaimana memproses menjadi sehingga bisa dipakai kembali jadi stok. Angle kami adalah tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Fajar, bagaimana caranya dari sampah plastik itu kita masuk lagi ke naphtha cracker melalui serangkaian proses. Salah satunya adalah pyrolysis. Itu yang kita disebut sebagai circular naphtha atau green naphtha. Lanjut. Ketika kita bicara mengenai pyrolysis di sisi industri, mungkin pada FGD kali ini cukup lengkap. Ada dari asosiasi dalam kelas, kemudian ada dari industri, bagaimana kami coba implement apa yang terjadi dengan pyrolysis. Ini nanti akan dilengkapi oleh SDM atau selaku regulator terkait dengan pyrolysis. Pyrolysis secara etimologi pyro panas, lysis artinya perengkahan, susah. Jadi ini memang secara konsep pyrolysis bukan membakar sampah plastik, tapi bagaimana memanaskan sehingga terjadi perengkahan rantai karbon. Jadi kalau kita ngomongin soal polimer, PP maupun PP adalah serangkaian atau rantai karbon yang panjang dengan temperatur ataupun suhu tertentu, di mana ada perengkahan dan perengkahan itu yang jadi pyrolysis. Kalau sini yang tadi di foto atau di buku itu diterangkan mengenai konsep terkait dengan end-to-end waste management yang melibatkan teknologi. Teknologi yang kami gunakan adalah pyrolysis. Pyrolysis sendiri adalah kami mengembangkan dengan local partner. Jadi kalau ditanya berapa PKD-nya 100%, karena itu memang 100% buatan Indonesia. Kapasitasnya sebenarnya tidak besar, hanya 100 kg per hari, tetapi ada per batch, karena di batch. Tapi ke depan di 2026 kami akan triple capacity dan 300 kg per batch. Dan konsepnya barangkali bisa next. Konsepnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kami membentuk satu ekosistem pengelolaan sampah di Cilegon. Karena pabrik kami Chandra Asri ada di Cilegon dan lebih. Kami coba kumpulkan di mana kolaborasi KSR,
dari masyarakat untuk mengintervensi satu wilayah di mana semua sampah plastik yang akan tersortasi atau tersortir bentuk di luar sana, sehingga kami bisa mendapatkan stok dari sana. Stok tersebut nantinya akan diolah oleh BHPN tadi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah high value plastik, mana plastik yang masih bisa dijual dan memiliki value. Nah, itu nanti akan diproses oleh teman-teman recycling, teman-teman recycler. Tadi mungkin ada tips dari Aditi, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah low value plastik, semacam plastik yang tidak memiliki nilai lagi. Misalnya Pak Kresek, Kresek, misalnya HDPE, kemudian PP, plastik, nilai di Lembang Bali. Penghulu ataupun pelapak itu tidak mau ambil karena volume dibandingkan dengan harga yang itu jauh. Itu kita butuh satu teknologi untuk proses those kind of plastik. Jadi yang kami kembangkan plastik yang kita sebut sebagai plastik. Nah, tentunya itu dihasilkan menjadi KDM. Sekarang pun di BSD sudah menggunakan KDM sebagai bahan bakar untuk proses itu. Konsepnya sederhana Bapak dan Ibu, prosesnya. Jadi kami punya satu reaktor, temperatur operasinya up to 400 degree untuk non-katalitik proses. Jadi kita tidak menggunakan katalis dalam proses pyrolysis itu. Memang sebenarnya kita dari sampah PP maupun IF itu langsung dimasukkan ke dalam pirolisator tersebut, tapi secara ilmuwan barangkali kita perlu proses pencacahan terus. Kenapa dicacah? Untuk memperluas luas permukaan sehingga ketika dipanaskan itu bisa lebih cepat prosesnya. Nah, kami coba proses pemanasan di reaktor 350 mm. Kemudian kita memproduksi 3 macam produk. Yang pertama adalah kerosin atau panas, kemudian bensin atau gasolin, yang terakhir adalah diesel oil atau solar. Tetapi karena memang keterbatasan alat dan juga market dalam hal ini off-takernya lebih banyak untuk menggunakan solar dan juga minyak tanah, sehingga fokus ke minyak tanah maupun solar. Nah, pada fraksi 2 item tadi itu bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, berapa sih hitung-hitungannya di pembuatan kita? Jadi kapasitas di kami 100 kg per hari gitu kan. Terdiri dari feedstock berupa PP, dan minor PS, polypyrene. Kemudian berapa yang dihasilkan 40 kg karena ini bisa dikonversikan dengan density untuk menjadi liter. Hitungannya ini darah dirinya kilogram semua, itu 40 kg solar, kemudian 25 gram kerosin, 10 kg char, ataupun kita sebut sebagai karbon, dan lebihnya adalah oksigen, sirkulasi matahari untuk menjadi bahan bakar dari pirolisator tersebut. Ini adalah bentukan Bapak Ibu dari pirolisator kami. Ini memang sangat sederhana. Di atas itu ada metode untuk loading unloading dari feedstock. Kemudian ada reaktor, di bawahnya ada combustion chamber untuk memanaskan, jadi tidak kontak dengan api, tetapi memanaskan. Kemudian di bagian kiri ada cooler ataupun kondenser untuk mendinginkan dari fraksi uang yang dihasilkan dari proses perekaan pirolisis, dan kemudian muncul produk yang berupa yang ada di C1 C2 berupa kerosin maupun solar. Jadi secara prosesnya tidak susah. It's not rocket science. Ini simple. Nah, kami pun melakukan evaluasi terhadap produk yang kami hasilkan ke laboratorium dengan Medigas SDM. Nah, ini adalah hasil dari kelas terkait dengan solar class dan juga minyak tanah. Ketika kita bicara mengenai solar, kita pasti merujuk pada setan number. Kami merujuk pada spesifikasi yang ada di market sekarang. Jadi untuk
minimalnya 48, dan untuk plastik solar kami di sekitar 51,5. Sedikit lebih bagus daripada minimum requirement yang diperjarakan terus IMF sama tiga terkait dengan satu lagi jadi poin kami adalah suhu, karena ini memang stoknya dari sampah plastik, otomatis suhunya dari awal sudah rendah. Jadi secara itu pasti juga rendah. So kita ada requirement maksimal 500 bikinan untuk plastik solar pas yang lebih rendah dari itu, hanya sekitar 30-an. Begitu juga minyak tanah, secara density ini basically masih masuk ke standar, kemudian seluruh kontennya lagi-lagi jauh lebih kecil daripada yang kita buat. Nah, kedua ini sudah dipakai oleh masyarakat terkait dengan kegiatan PKM maupun dalam proses toleransi. Ini adalah mobilisasi yang kami coba lakukan di depan kolaborasi dengan KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Misalnya di UMKM Cilegon, ketika mereka menggunakan tanah, kemudian mereka untuk coba beralih ke bahan bakar yang lebih terbarukan, misalnya dari bioplastik, jasa listrik, perahu nelayan, peternakan ayam, pemotor rumput, mesin-mesin yang sederhana itu sudah bisa menggunakan minyak pirolisis. Industri batu bata kami coba masuk ke sana, proses pembakaran mereka itu pengrajin batik itu kendaraan sendiri, kita masih melakukan pencampuran, jadi tidak bisa 100% minyak pirolisis itself. Kita ada pengalaman, kita mulai dari 10%, 20%, kami sudah tidak memperbaiki. Kalau Bapak Ibu punya 10 liter, 3 liternya itu pirolisis, 1 liternya bahan bakar konvensional itu pernah dan digunakan di berbagai kendaraan dari masyarakat yang ada di situ maupun tracking dan trial tracking ke kendaraan dan kendaraan. Nah, kami juga mengumpulkan semacam testimoni pada pihak yang memang sudah menggunakan plastik dan mobility dari kendaraan nasional, maupun warga yang menggunakan suaranya positif gitu kan, bisa membantu mengurangi sampah plastik, dan ada yang bisa membantu mereka bisa mengubah dari sampah menjadi bahan bakar yang bisa diproses lebih lanjut. Nah, ketika kita bicara mengenai pirolisis, tentu ada challenge dan juga ada solusi yang diharapkan. Ketika bicara pirolisis itu, kalau saat ini sudah banyak, tetapi masih proses pengembangan. Kita sudah berbicara dengan banyak vendor, analis itu macam-macam, dari teori sampai yang sangat spesifik, gitu kan. Bisa juga bisa memaksimalkan produksi, atau juga menspesifikasikan produk mana yang akan dituju. Misalnya, ada satu katalis, kita ingin solarnya lebih banyak, biasanya gitu kan. Kita menggunakan katalis. Ketika kita pengen moodnya lebih banyak, katakanlah sekarang ini kita di 65-70%, maunya 90%, sudah katalis. Jadi, katalis dan teknologi itu sekarang sedang berkembang terkait dengan teknologi. Tetapi, yang perlu kita tekankan juga adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi, ketika bicara mengenai logistik, ada 3 aspek. Pertama adalah feedstock, bahan bakunya. Bahan bakunya tidak bisa sampah kritis, tetapi harus sudah terpilah. EP maupun IS. Sementara kalau kita buka di TPA misalnya, ada PET sebagian gitu kan, ada nasi soto, segala macam, itu yang jadi proses kan. Dan ketika melakukan sortasi, melakukan pemilahan, it generate cost. Nah, itu jadi poin penting. Banyak pabrikan pyrolysis di Eropa maupun mungkin sampah di sana sudah ready untuk pirolisator. Nah, ini tantangan bareng-bareng. Nah, kemudian harga jual, karena memang konsumsi kosnya tinggi, maka harga jualnya sudah berpengaruh. Itu dengan OPEX maupun FF itu juga.
seperti itu. Nah, mungkin kami juga mengharapkan solusi gitu kan ya, untuk pirolis ini, karena kita juga ke depan pengennya bisa jauh lebih dari cara, sehingga manfaat yang diberikan terhadap lingkungan, terhadap ekonomi lokal itu bisa menjadi lebih bagus. Regulasi dan juga standar dari Kementerian SDM, kalau kami baca itu sudah tangani bulan Oktober ya Pak. 11 hari yang lalu, revisi dari Perpres 35/2018 dalam arti 109/2025 jauh lebih straightforward. Kemudian aspeknya tidak hanya WUI, tetapi di bab 4, di pasal 28 itu fokus kepada terbarukan. Ada 5 poin di sana kalau dibuka lebih lanjut seperti itu. Nah, kami mengapresiasi, tetapi tadi sebelum acara saya sempat oleh Pak Roy ini, Pak, peraturan turunannya seperti apa? Gitu kan. Tabelnya sudah ada, tapi prosesnya seperti apa? Perizinannya seperti apa? Gitu kan. Sehingga kalau regulasinya sudah clear, nah, enak nih, main bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah panduan kelembagaan Pak. Jadi kami selain teknologi yang besar, gitu kan, saat ini juga teknologi bisa difungsikan sebagai solusi bersama untuk masyarakat kepulauan. Indonesia itu aktif village country. Jadi pengennya ya sampah-sampah di pulau kecil itu bisa direct di mana juga. Jadi barangkali bisa seperti itu. Dan kalau kita ngomong masyarakat secara lebih luas, misalnya di ASN, Kabupaten masyarakat itu butuh sebagai bantuan kelembagaan, dan mereka bisa menjadi badan hukum, itu memperoleh prioritas dengan bantu. Dan terakhir mungkin ada hubungan insentif dari pemerintah. Jadi itu semua bisa membantu Menteri juga berperan untuk implement RUU teknologi Indonesia untuk menyelesaikan sampah plastik. Karena menurut kami sampah plastik itu bukan tidak apa-apa, tapi kamu menterinya dari resources yang saat ini belum melakukan proses. Kalau itu dari resources, artinya menunjukkan manfaat dari next. Terakhir dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faisal. Luar biasa. Akhir kemudian lanjut tidak adalah Bapak Roy begitu saya yang seperti jabat sebagai koordinator investasi dan energi Bapak Jenderal kan semua energi sejak tahun 2003 beliau akhir yang berprogram tapi bioenergi serta pengembangan investasi. Yang juga jabat sebagai wakil dalam masyarakat energi ya serta anggota aktif dan bioenergi sesi 2 seperti dari dua kita ada dengan perencanaan investasi dan kolaborasi lintas sektor berdasarkan beliau ini menjadi sektor figur penting dalam memperkuat sinergi antara nasional dan inisiatif. Mari kita sambut dengan Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak semua. Kami hormati Bapak Alis, Sumber, Pak Fajar, Pak Idam, Bapak semua, Presiden. Izin pertama-tama mohon maaf dari Bapak ini ya, Pak. Dan padahal ini sudah hadir, jadi saya untuk mewakili pada acara kita akan bahas topik mengenai pengolahan sampah menuju standar. Itu slide
Bapak Ibu semua, tadi saya singgung dua narasumber nyebut Perpres 109 gitu ya. Terus terang kami juga bagian dari tim teknis di Perpres 109, gitu ya, dan kita pilih dulu, sudah saya jelaskan lebih detail bagaimana mekanisme. Bapak Ibu semua, saat kita bicara sampah, saya kira ya bukan hanya Indonesia yang bicara sampah, hampir seluruh negara. Jadi kita melihat dari Malaysia, India, China, Rusia, dan semua negara. Dan alhamdulillah karena sampah kita sesuai dunia, Bapak Ibu. Jadi saya udah ke Amerika, lihat sampah di Amerika, di Eropa, di Afrika, itu sih memang mereka sama, gitu ya, sama-sama. Intinya mungkin Bapak Ibu nyangka ke Amerika itu sampahnya apa beda dengan itu sudah terpilah. Tidak. Amerika itu sama, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kayak negara kebo ya. Jadi itu juga kaget loh, apa di Indonesia. Jadi benar-benar apa tercampur gitu ya. Jadi dan juga tapi anehnya di sana mereka selesai sampahnya. Gitu ya. Saya lihat tarif listriknya berapa? Sama 1235. Sebenarnya nggak ada beda dengan 1235. Itu TPP-nya berapa? Itu mirip-mirip 500.000 gitu lah. Jadi sebenarnya kenapa mereka sudah selesai? Gitu ya. Jadi ya karena memang negara punya kemampuan pendanaan. Karena mereka mendapatkan dana, jadi kalau Ibu melihat di Amerika itu misalnya adalah pungutan atau residu sampah itu bagian dari pajak rumah. Jadi artinya negara punya uang untuk mencegah sampah. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, jadi Indonesia ini pada tahun 2030 ini akan sampah ke 154,5 juta ton sampah. Dampaknya apa ya? Tadi iklim, polusi, dan juga hilangnya diversity ya. Mungkin next slide. Nah, kan 2020 kita sesuai akan full Pak, material kita Pak. Ya. Sudah kejadian beberapa TPA ya. Di DKI, di Depok, Jawa Barat, Bali. Jadi saya rasa ya inilah kenapa kita butuh terapi atau kecepatan dari dalam. Next slide. Nah ini kondisi saat ini, Bapak Ibu saya ngambil data dari SITSN di tahun 2024. Ya. Jadi kita melihat sampah secara nasional 34,2 juta ton. Ini data SITSN. Yang sudah dikelola berapa? Itu baru sekitar 59,75 atau kurang dari 60%. Kan kita melibat ke Undang-Undang Sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah di nomor 18 tahun 2008 ada 3 hal. Tujuannya apa? Meningkatkan kesehatan masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas lingkungan. Ketiga, ini menjadikan sampah sebagai sumber daya. Nah ini yang ingin kita highlight Bapak Ibu. Jadi tadi sampah sebagai sumber daya. Itu tadi saya menyampaikan, sampah plastik juga sumber daya Pak Fajar juga sama gitu ya. Nah ini akan kita lihat bersama Bapak Ibu. Di undang-undang ini sudah menyampaikan ada 2 hal. Cara pengurangan sampah dan cara penanganan sampah. Ya. Kita melihat di Perpres 97 2017 yang Jasranas, targetnya di 2025 itu ada 30% pengurangan sampah. Penanganan sampah itu ada di 70%. Gitu ya. Nah, saat ini berapa posisinya? Kita melihat datanya ya. Jadi gapnya sendiri itu hampir 6%. Penanganan sampah hampir 23%. Jadi artinya kita masih tertinggal dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Terus terang, selain Perpres 35 yang sudah direvisi menjadi Perpres 109, kita masih punya upaya lagi untuk 2 Perpres, Perpres 97, dan lagi Perpres 81, kapal laut, dan Perpres revisi. Jadi dua ini kaitan dengan sampah tadi. Next slide. Ini Bapak Ibu, saya ingin melihat dari sisi kebijakan energi nasional. Jadi Bapak Presiden sendiri mengatakan kita nomor 2 adalah ingin memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong Kementerian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ingin akhirnya adalah energi. Bapak Ibu. Posisi saat ini, kalau kita melihat parameter energi ada 4 hal. Bicara availability, affordability, accessibility, dan acceptable. Angka kita saat ini akan 73 Bapak Ibu. Jadi artinya kita tahan. Memang belum masuk ke sangat tahan, tapi saya kira pemerintah sangat komit dengan para stakeholder untuk kita menuju ke sangat tahan. Kemudian juga kaitan dengan komitmen penggunaan energi 3K, kita punya target tentunya kita melakukan triple untuk penggunaan dari renewable energy. Lalu di sisi efisiensi juga kita melakukan doubling. Karena kita punya target, di penggunaan energi ada 358 juta ton CO2 ekivalen dari sisi energi. Next slide. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah net zero emission. Jadi bagi pemerintah adalah di tahun 2060 atau lebih cepat. Gitu. Jadi memang
saat ini kita berada dalam posisi akan terus naik, Bapak Ibu. Sudah. Jadi kalau kita melihat yang sebelah kiri, menuju 2030 nanti titiknya, jadi ada titik tertinggi kita. Jadi setelah after 2030 hingga 2060 kita akan terus turun. Nuklir insya Allah akan masuk di 2032 kalau target ini. Jadi beberapa strategi kita akan membahas baru, aktivifikasi dan juga dengan dari janji energi. Ini yang akan kita lakukan bersama dari sisi energi. Next slide. Nah, sebelum masuk ke PES 1.9 kita masuk ke PES 40. PP 40 tahun 2025 ini naik ke kebijakan energi nasional. Ini pun sama, baru juga Bapak Ibu. Ini belum ada teguran posisinya. Saya akan melihat di pasal 16, bicara pemanfaatan sumber daya energi nasional. Kita akan lihat tentang di poin G, bahwa pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis biomasa dan sampah diarahkan untuk menggantikan sebagian batubara pada pengalihan dan memproduksi biogas untuk transportasi dan industri. Ya. Jadi artinya pemerintah juga sudah sangat melihat bahwa sampah ini adalah tadi bagian dari sumber daya yang memang bisa menggantikan energi fosil. Itu yang akan ke depannya. Next. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita bicara target bauran EDP, jadi kan yang lama atau kebijakan yang lama, kita memang menargetkan 23% terjadi di 2025. Tapi kenyataannya memang sangat berat. Jadi untuk semester 1 tahun ini di 2025 kita mencatat kita baru 16%, Bapak Ibu. Makanya kenapa tadi kita sampaikan adanya signifikan dengan PP 40 ini. Jadi target 23% ini adalah target high di 2030. Jadi ada terjadi penciptaan target posisinya, sehingga harapan kita nanti ya tadi di 2030 ada maksimum angka yang bisa dicapai untuk bauran dari renewable energy kita. Next slide. Nah, bicara pemanfaatan dari energi terbarukan, Bapak Ibu, jadi secara kapasitas atau potensi saat ini di angka hampir 3.700 gigawatt, dan yang baru digunakan baru 15,2 gigawatt. Ya. Jadi artinya baru 0,4% yang terpakai. Artinya apa? Artinya kita punya ruang dan peluang yang sangat besar. Kita punya surya, angin, air, dan bioenergi. Jadi secara manfaatnya Bapak Ibu, sampai pakai di bioenergi. Ya. Next slide. Nah ini kaitan juga dengan ketahanan energi, Bapak Ibu. Jadi kita juga melihat bagaimana produksi minyak kita, posisinya. Bahwa memang kalau konsumsi saat ini, sekarang sekitar 1,6 juta barrel oil per day, posisinya. Sementara produksi kita memang di sana mulai naik, ini masih di angka 600 ribuan. Jadi artinya kita masih punya kebutuhan impor hampir 1 juta barrel oil per day, posisinya. Nah, bagaimana strategi pemerintah untuk energi? Tentunya tadi kita terus berupaya dengan juga untuk peningkatan lifting dan infrastruktur gas sendiri, juga peningkatan pasokan listrik sebagai energi terbaru, dan juga kita mendorong bagaimana kami menggunakan B40. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat B40 juga number one in the world. Ya, kemarin beberapa forum internasional kami baru ke AMEM, ASEAN Indonesia Energy Meeting di Kuala Lumpur. Ya. Jadi di situ pun juga banyak negara ASEAN itu masih banyak belajar ke Indonesia, Malaysia masih G10, ya. Thailand mungkin juga datang dengan etanolnya. Tapi saya kira kita sama-sama sepakat negara ASEAN juga untuk terus mengembangkan dari biofuel ini. Next slide. Nah, bicara listrik, ya, sudah di NPT 2025-2034, kita melihat bahwa memang saya akan meng-highlight karena kita bicara sampah, ada kenaikan dari RPT lama dengan RPT baru. Jadi sebelumnya kata sampah di angka 200 megawatt, ini kita naikkan menjadi 453 megawatt, Bapak Ibu. Jadi sesuatu akan semakin besar di RPT terbaru ini. Dan kebutuhan investasi kita menghitung sekitar 2,2 biliar US dollar. Next slide. Nah ini yang 12 kota, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Perpres lama, Perpres 35, bedanya apa sih dengan Perpres 109 gitu ya. Pertama, tadi betul disampaikan bahwa kita tidak hanya fokus kepada listrik, ya. Jadi WT-nya bukan waste to electricity, tapi waste to energy sekarang. Jadi semua bentukan dari energi diakomodasi di kota baru. Itu yang pertama. Kedua, kita fokus tidak hanya di 12 kota, Bapak Ibu. Jadi dibuka seluruh kota. Kita melihat kenapa kita merevisi di Perpres 35. Dari perjalanan 2018 hingga sekarang 7 tahun, baru 2 kota yang beroperasi, yaitu Surabaya
Surakarta. Walaupun memang Surakarta masih ada batu-batu, ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Kemudian beberapa daerah memang di lead di Palembang, kita melakukan 20% kasusnya. Ada beberapa juga yang sudah punya pengembangnya, misalnya ada di Makassar, ada di Jawa Barat, ada Tangerang, dan beberapa kota masih ketinggalan. Ya. Nah ini yang terus terang kita coba perbaiki. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perbaikannya tadi, selain tadi bentukannya, termasuk juga naikkan tarifnya Bapak Ibu. Jadi betul sampaikan, dari angka 13,35 kita naikkan menjadi 20 bentuknya. Ya, terus terang kan 13,35 dan KPK Pak. 20 dan sebelum kita saya panggil dulu KPK-nya kemarin Pak. Izin kami KPK dan BPKP diskusi tentang itu. Jadi angka 20 ini sendiri memang sebenarnya tidak hanya bicara listrik, termasuk tadi TPP kita hilang digabung dengan harga jual listriknya. Ya seperti itu. Ya. Next slide. Nah ini baru, jadi kita coba mengkawinkan antara pengolahan sampah dan emiten baru. Jadi sampah, kita masih banyak pendamping. Teman-teman LH juga akan segera menutup yang TPT open dumping ini, bahkan akan diancam dari pidana. Saya melihat beberapa daerah sudah ditegur dari LH, dengan teguran, jalan cintanya gitu ya. Jadi harapannya ini segera terproses untuk dari pengembangan kapal menjadi berjatuhan. Termasuk dari sisi energi, tadi kita sampaikan kita punya target energi mix, termasuk juga kaitan dengan target dari ENDG-nya. Next slide. Nah ini Bapak Ibu, saya sebelum bicara regulasi barunya, kita mencoba melihat tata kelola sampah itu sendiri dari hulu hilir. Jadi posisi kami memang dengan SDM ada di hilir, artinya memanfaatkan sampah tadi. Kita bicara dari hulu, teman di masyarakat, Kemendagri, gitu ya. Tengah proses ada PUPR, gitu ya, termasuk tadi peran KLH di hulu. Jadi ini kita sama-sama bersinergi, Bapak Ibu, sama-sama tadi menangani masalah sampah. Jadi hilirnya ada 2 kementerian, sebenarnya kami mendorong tadi profiling. Jadi tadi kalau bicara EDF atau PF, jadi alhamdulillah sebenarnya tidak harus tergantung perpres Pak, posisinya kami punya portfolio. Kita sudah punya slot adalah 1 juta EDF Pak, di PLN sebenarnya. Tapi capaiannya berapa? Ini hitungannya puluhan ribu Pak, sangat minim gitu ya. Kaitan standar, Bapak Ibu, kami sudah punya 2 standar, satu bicara biomasa dari sampah, ada 2, satu BBJP, atau bahan bakar jumlah padat, ini adalah untuk profiling kita dulu. Yang kedua, kita bilang untuk industri, Pak. Itu kita singkat BSF, Barat Serpian Sampah. Saya juga sebagai anggota tim SNI-nya. Slide. Ini Bapak Ibu, karena dia tadi ngomong terus nih. Perpres 109 ya, sampaikan ini di 10 Oktober. Nah, ini satu-satunya peraturan yang mengatur untuk BBMT. Istilah kata baru Bapak Ibu bahan dapatnya kedarkan. BBMT ini, BBMT itu bukan dalam mengaturnya, dia sebenarnya yang saya maksud adalah minyak produksi tadi. Ya, betul ada 5 poin yang diatur ya. Tadi yang pertama adalah sampah yang diolah dapat menghasilkan PSE dan bakar minyak terbakar sebagai pengganti bahan bakar. Jadi konsepnya apa? Konsepnya kita tidak akan sama dengan bahan bakar solar misalnya. Ya. Jadi di sini kita adakan indikasi ini adalah spek baru. Kenapa spek baru? Tadi ini dari para pengembang juga. Karena kalau dipaksa dengan solar, Bapak itu kena mandatori kan. Izin secara akan berat gitu ya. Sehingga kita mendesain produknya produk baru sebelah dan BBMT. Ya, kemudian juga ini dapat bermanfaat sebagai apa? Bagi pembangkitan, transportasi atau manfaat lainnya. Dan memang yang menjadi highlight tentunya tadi kan ada peraturan turunan lebih lanjut oleh Pak Mendes. Jadi ini masih di komplek saya Pak, ininya draftnya. Jadi kalau tadi nanti sore kami menjadi bagian Pak Wamen untuk diskusi masalah ini. Mudah-mudahan akan segera kita keluarkan. Segera di forum pada pagi hari ini kita sudah masukkan juga. Silakan apa saja yang akan diatur untuk turunan dari Kemen SDM untuk BBMT ini. Karena secara perizinan, tadi sampaikan juga oleh Pak Idam, KBRI-nya menggunakan 382 Bapak Ibu. Treatment sampah tidak berbahaya. Jadi KBRI 382 ini yang awalnya mengampunya KLH Pak. Alhamdulillah minggu kemarin sudah ditetapkan oleh Kemenkominfo buat pengampunya ada Kementerian SDM.
Sehingga untuk Bapak Ibu melihat perizinan, kita punya PP 28 yang baru dan 2025 yang juga ada KPD 3821. Nanti akan kami turunkan juga bagaimana proses perizinannya untuk BBMT ini. Jadi tadi NSPK sudah kami siapkan untuk pelanggan permennya. Jadi saya kira sepanjang ini belum ditetapkan, dengan sangat terbuka. Dan bagaimana cara tadi memberikan izin untuk BBMT ini. Next slide. Nah ini Bapak Ibu perbedaannya. Jadi kita melihat sampah gitu ya. Misalnya sampah plastik, karena kita fokusnya hari ini di sampah plastik gitu ya. Sampah plastik itu at least hampir 20% Pak, 19,52%. Jadi kalau kita hitung dari timbulan sampah 24, 24,2, artinya per tahun kita punya sampah plastik 6,8 juta. Ini sangat masif sekali Bapak Ibu. Jadi sumber daya yang sangat besar. Tapi PR-nya adalah bagaimana mengkolek, gitu ya Pak ya. Nah ini yang saya kira nanti silakan. Ada satu sisi juga teman-teman yang sektor hulu dan di LH juga sudah mengatur bagaimana untuk proses tadi kita bisa kolek ataupun juga mengumpulkan sampah-sampah tersebut sehingga bisa jadi sumber daya. Di sisi yang profesor ini Bapak Ibu tadi kami sampaikan ada 3 produk utama, listrik, bioenergi. Bioenergi adalah biomasa dan biogas sebenarnya. Biomasa dibagi 2 lagi, tadi ADF dan SRF. BPJP dan BBM. Biogas ada biometan, dan yang ketiga ada BBM terbarukan. Ada satu lagi ada produk ikutan lainnya sebenarnya. Tapi saya kira jauh ini baru 3 produk utama ini yang akan ada. Jadi semua perizinan ini akan diatur oleh kami di Kementerian SDM. Masuk nanti ada PBU-nya, ada FLO-nya, ataupun juga ada dokumen perawatannya. Jadi artinya ada dokumen sebelum perizinan. Tadi ada dokumen AMDAL, ada dokumen KKPR. Ada satu lagi dokumen PDG-nya, sebelum IMB namanya. Next slide. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita melihat secara teknologi bahwa memang sampah kota ini sangat berpotensi. Tadi sudah punya energi, bisa PLT sampah, RDF, SRF, ataupun pyrolysis. Mungkin yang kami highlight pyrolysis-nya. Di pyrolysis ini kan kalau kami melihat pengurangan volumenya sekitar 40%. Tapi nanti akan kami sampaikan kenapa sih marwahnya kita juga ingin tadi mengembangkan semua. Mungkin next slide saja. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ada permintaan dari teman-teman Surabaya. Jadi Surabaya ke Bapak Ibu tadi saya sampaikan ada Benowo, kerjasama Benowo untuk yang timbulan. Jadi saya pahami dulu, biar Bapak sama paham. Ada timbulan sampah, ada timbunan. Gitu ya. Timbulan sampah adalah fresh sampah baru. Timbunan sampah ada sampah yang ada di TPA sebetulnya. Ya. Sampah baru akan selesai dengan praktek sampah. Kita lihat tabel ini, dia akan selesai ini. Ya, jadi nanti makanya bangunnya tadi kita kalau kondisi di beton kita minta lebih ini 1.500-an karena kita juga memungkinkan barangnya dia akan berkembang terus produk sampahnya. Bagaimana dengan sampah yang lama? Nah, ini kan juga kita selesaikan Bapak Ibu. Makanya kenapa kami masukkan untuk yang biomasa, biogas, dan BBMT. Tujuannya apa? Tujuannya ternyata kalau ini kita lakukan semua, dia bisa meningkatkan IRR, Bapak Ibu. Hitungan kami kemarin 1,9% naik IRR-nya. Jadi secara hitungan project, yang ya, makanya kebetulan kita melihat memang ada base load-nya, gitu ya, karena bisa timbulan selesai. Kemudian harapan kami nanti dengan PSE Bioenergi dan PCBMP. Jadi ini artinya memang merupakan follow-on, artinya ini saling menyempurnakan di penyelesaian sampah. Jadi idenya seperti ini, Bapak Ibu, kenapa kami juga di Indonesia sangat concern tadi misalkan sampah dan listrik, termasuk semua bentukan dari energi. Next slide. Ini tadi yang saya sampaikan, 2 perpres ini juga akan segera berubah, perpres 97 dan perpres 83, dengan kapal laut dan juga tanah. Jadi harapan kami nanti semua hitungan dari kebijakan pemerintah yang semakin ingin cepat menjaga sampah, gitu ya, termasuk NDC, termasuk juga net zero emission. Saya kira kita juga melihat peluang, gitu ya, bahwa sampah plastik ini memang menjadi bahan bakar sangat besar. Semua tadi kita sudah memberikan masalah sampah plastik karena memang next slide. Nah ini kita melihat memang ternyata produksi plastik. Kami melihat dan mungkin belum update datanya ini kurang lebih volume produksi plastik lebih dari 400 ton di tahun 2020 dan terus meningkat gitu ya. Jadi artinya kita akan punya masalah dengan sampah plastik. Next slide. Daur ulang plastik juga kalau kita melihat, kami melihat datanya ini di 2022 gitu ya.
bahwa daur ulang plastik itu paling rendah, 9%. Beda dengan steel, aluminium, ataupun paper. Jadi ini saya kira menjadi PR kita bersama bagaimana plastik yang daur ulangnya rendah ini kita semakin meningkat. Gitu ya. Next slide. Nah ini juga menjadi isu Bapak Ibu, botol plastik sampai 450 tahun. Mungkin ahlinya di sini, saya tidak ahli di sini Bapak Ibu, kaitan dengan kaleng juga 200 tahun karena plastik 10 sampai 20 tahun. Jadi artinya kita punya PR yang sangat masalah saat sampah plastik itu terjadi di alam. Jadi artinya ini yang harus segera kita selesaikan. Next slide. Ini timbunan kita lihat sudah kayak gunung Bapak Ibu, sudah mungkin 60 meter atau 70 meter di Bantar Gebang posisinya. Jadi dibayangkan sangat-sangat masalah dan mayoritas memang yang ada timbunan itu adalah sampah plastik. Next slide. Yang dua plastik tadi disampaikan juga oleh Pak Fajar bahwa memang saat ini gabungan mekanis Pak ya. Kita sangat mendorong tadi untuk yang kimia. Jadi tentunya sangat kita melihat bahwa memang proses secara kimia ini memang terbukti juga tadi bisa mengatasi sampah yang jauh lebih baik daripada proses mekanis. Next slide. Ini saya kira prosesnya, saya kira tadi dijelaskan oleh Pak Fajar dan Pak Idam, lanjut saja. Terakhir ini Bapak Ibu, barangkali kami sudah mendata ada beberapa pengembang dari pyrolysis, ya, termasuk kepada Pak Idam di Tanda Asri. Alhamdulillah kami sudah hadir di sana Pak ya. Jadi kami sudah melihat bagaimana sampah plastik sana, ada juga di Bangka, punya Efek Timbul, ada di Banjarnegara. Yang terbesar tadi yang punya Surabaya, Bapak Ibu, ini dikembangkan oleh PT Prakasa Energi Sejahtera. Ini akan segera berproses. Jadi harapannya memang menunggu tadi perizinan yang ada di kami. Jadi saat regulasi segera keluar, insya Allah Surabaya pun juga segera akan mengeksekusi untuk implementasi dari pyrolysis-nya. Karena hati-hati Bapak Ibu, saat kita bicara pyrolysis, itu risiko tinggi, gitu ya. Maka hati-hati Pak Idam juga jangan sampai tadi kami juga kemarin diskusi teman-teman dengan Chandra Asri, karena dia risiko tinggi, jangan sampai nanti Bapak terjadi jual beli, kemudian Bapak akan kenakan sanksi. Kan tidak boleh Pak jual jual bakar Pak, secara ilegal, gitu ya. Artinya harus ada izin. Makanya terus terang nanti ke depan konsepnya adalah melalui KBLI 382 satu yang akan desain itu bagian dari izin yang integrated. Gitu. Jadi izin mulai dari penyediaan, mulai dari transportasi, menjual, sampai dengan tadi kepada si end usernya. Itu Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabarakatuh atas luar biasa terkait regulasi dan bagaimana pemerintah memandang pola sampah dari energi Indonesia. Baik, mungkin saya ingin bergabung ya Bapak dari sini mungkin saya ingin mulai dari Bapak dulu tadi kan terkait bagaimana pemanfaatan dan di mana dari pandangan Bapak sendiri ini bagaimana kira-kira ke depannya baik dari chemical recycling terutama pyrolysis itu sendiri kan itu satu dari seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau chemical recycling memang ini hal baru, tapi sebenarnya sudah lama ada di ini. Pemain Indonesia sudah pada tutup Pak oleh APH pada saat jual beli dan ternyata juga ada satu lagi pada saat produksinya itu ada regulasi tersendiri. Kemudian dengan Perpres 109 ya dan bukan obat jalannya nanti paling tidak
sudah mulai hilang gitu. Yang pertama. Kedua, masalah teknologi sekarang sudah mulai banyak pilihan, termasuk untuk efisiensi dan menaikkan yield dari proses itu sendiri. Ternyata sudah ada simulasi yang yaitu mengenai proses wujudnya sangat membantu menurunkan proses. Artinya 24 jam panas dan gas. Panas dan itu kan akan tidak terbuang kalau reaktor itu nunggu dingin lagi, dipanaskan lagi, dingin lagi, akan menjadi kosnya akan tinggi. Nah, kemudian continuous prosesnya mungkin bisa banyak pilihan lah. Kemudian yang berikutnya adalah katalis. Yang tadi masalah PLTS ini kan masing-masing daerah karakter utamanya beda-beda, terutama di kadar air. Dan kadar air itu yang akan menurunkan yield dari produksinya. Jadi ini bisa menjembatani yang menaikkan. Karena apa? Terus terang kita menurunkan kadar air di bawah 10% itu akan lebih besar daripada harga jualnya. Nah, kali ini menurunkan bisa menjadi bantu tambahan ke ekonominya jadi pada proses distribusi. Ya, teknologi juga ada pilihan, regulasi juga ada. Tinggal nanti pelaku industri untuk menaikkan dari ini apa tuh sektor riset ya, hanya 90% uang kami harus 12% dari lebih biasa. Jadi itu artinya makanya kita harus sama. Regulasi ada teknologi, kolaborasi ini untuk menyambung juga dengan dan kita melihat ini juga berdasarkan pengalaman. Apakah kira-kira tantangan yang akan dialami dan tahu? Eskalasi viralisasi ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hanif atas pertanyaan. Kami sendiri di Chandra memulai priorisator ataupun proyek prioritas skala masyarakat itu di 2020-2021. Artinya sambil